Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi. Wa adarru ma yuqafu alaika muhaqqaratud dunubi. Wa adarru ma utawi kang luweh melarati barang yuqafu kang den wedeni apa ma alaika ing atase sira muharraqatud dunubi ya iku ngremehno pira-pira dosa. Wa adarru ma yukhafu alaika muhaqqaratu dunubi. Wa adarru ma perkara yang paling dikhawatirkan. Wa adarru ma itu perkara yang paling dikhawatirkan bahayanya. Wa adarru ma yukhafu perkara yang paling dikhawatirkan ma yukhafu bahaya alaika itu bagimu. Perkara yang paling dikhawatirkan bahayanya bagimu, bagi kita semua ini yang paling bahaya. Perkara itu apa? Muharraqatud dunubi, yaitu menyepelekan dosa-dosa yang kecil. Bahaya. Kita ini kadang tanpa sadar sering meremehkan dosa-dosa kecil. Nggak apa-apa, itu sedikit aja. Li'annal kaba'ira rubbamas ta'zumtaha. Kita kadang sering melakukan dosa kecil. Kita melakukan, kalau melakukan tidak apa-apa. Anda tobat, Anda istighfar, hilang kalau dosa kecil. Dosa kecil itu kalau Anda wudu hilang, Anda sholat hilang kalau dosa kecil. Tapi yang bahaya adalah meremehkan dosa kecil. Anda sering meremehkan dosa, nggak apa-apa, ini kecil aja. Sering kita menganggap sepele, ya. Kita menganggap sepele, kita menganggap ringan. Nggak apa-apa, itu nggak marah paling orangnya, dosa paling sedikit. Li'annal kaba'ira rubbama sta'dhamtaha. Li'annal kaba'ira krana stune dosa besar, gede, rubbama sta'dhamtaha. Kita itu karena dosa besar kau anggap besar, rubbama sta'dhamma, itu ketika Anda menganggap besar, fatutta minha, maka Anda segera bertobat minha kepada kabar. Jadi gini, kita itu kadang sering menyepelekan dosa kecil, menganggap ringan dosa, dan dosa yang besar Anda anggap besar, itu Anda langsung bertobat. Jadi ketika Anda melakukan dosa besar dan itu Anda anggap besar, maka Anda segera karena dosa besar yang kau anggap besar, lalu kau cepat-cepat kadang kita itu bertobat, itu nunggu kalau kita melakukan dosa besar. Kenapa? Karena itu kita anggap besar. Padahal di hadapan Allah nggak tahu. Nggak tahu. Kadang yang anggap ada orang masuk neraka itu hanya karena tidak ngasih makan kucing.
ceritanya Imam Ahmad bin Hanbal itu ada orang masuk neraka karena tidak memberi makan kucing. Ini sepele apa enggak sepele? Ada perbuatan baik yang sepele tapi bisa masuk. Ada perempuan WTS ngasih minum anjing masuk surga. Maka jangan suka menganggap sepele dosa jangan suka menganggap sesuatu yang baik juga sepele. Enggak ngerti sampai siapa tahu sampai masuk surga itu bukan karena sholat Anda, bukan karena ngaji Anda, siapa tahu karena nolong semut yang mau tenggelam. Nggak tahu, nggak ada yang tahu. Maka jangan suka meremehkan sesuatu yang baik walau kecil. Kalau sampean dikasih satu batang rokok, minta satu batang rokok remeh. Jangan suka meremehkan satu batang rokok. Kalau tidak ada satu batang ini Anda tidak bisa merokok kecil. Ini sesuatu yang sekecil apapun kalau itu baik jangan Anda remeh. Sama sekecil apapun dosa itu Anda juga tidak boleh meremeh. Wastahqarta dan menganggap remeh as-saghaira ing pira-pira dosa kecil. Walan tatub dan Anda tidak mau bertobat minha kepada sapa. Apa sapa? Minha kelawan ketika Anda menganggap besar dosa itu, maka Anda segera cepat-cepat bertobat. Tapi ketika Anda menganggap dosa itu kecil, Anda meremehkannya dan tidak mau bertobat. Hanya itu. Karena kita menganggap dosa itu besar, lalu kita cepat-cepat bertobat. Sedangkan kamu menganggap remeh dosa-dosa yang kecil, sehingga kamu tidak mau bertobat. Kadang ini tadi itu sebab sesuatu yang kecil orang bisa masuk neraka gara-gara tidak mau kasih makan kucing. Gara-gara sebab sepele orang bisa masuk surga. Ada ngasih minum anjing. Maka jangan suka itu. Apapun yang Anda lakukan dalam masyarakat, walaupun Anda bisa hanya nyumbang senyum saja, tapi jangan ya tiap hari senyum, jangan. Umpama Anda punya tetangga, walaupun hanya senyum seneng saja, nggak apa-apa. Anda jangan menganggap remeh senyum itu. Walaupun hanya bisa membantu ngangkat kayu satu, walaupun hanya bisa membantu duit 1.000, nggak masalah. Yang penting Anda jangan menganggap remeh. Atau sebaliknya, ketika Anda bisa membantu uang yang banyak, jangan sok Anda yang paling berjasa. Karena belum tentu yang Anda kira Anda membantu paling banyak itu yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau gitu bantu sedikit aja terus tapi ikhlas, lah itu kebangetan. Itu. Yang bantu sedikit mau latihan ikhlas gimana? Nggak bisa. Latihan ikhlas itu begini, latihan ikhlas itu. Sampai punya uang berapa? 1.000, ya udah kasih semua. Anda pengen punya uang berapa? 100.000 kasih semua, itu latihan ikhlas. Loh kalau punya uang 100.000 diambil 1.000 semua pasti ikhlas. Nggak ada yang terpaksa. Semua ini punya uang, satu orang punya uang 1 juta. Diminta 1.000 pasti dikasih, nggak mungkin nggak. Hakul yakin dikasih dan ikhlas. Diminta 1.000 rupiah pasti hakul yakin ikhlas. Nggak ada 1 juta kok diminta 1.000, nggak mungkin, pasti dikasih. Nah kalau sampai pengen ikhlas, punya uang berapa 1 juta kasih semua. Latihan
saya kan dulu itu namanya latihan kok, namanya juga latih. Saya belum makan dulu, namanya juga latih. Latihan ikhlas. Kalau punya uang banyak ngasihnya cuma 50.000 ya, semua orang pasti bisa melakukan dan ikhlas. Contohnya, maka jangan suka menganggap kecil, menganggap remeh sesuatu yang kecil. Sama dosa yang kecil-kecil jangan Anda anggap remeh. Siapa tahu karena dosa itu Anda tidak terselamatkan. Juga jangan suka menganggap remeh sesuatu yang baik. Karena nggak tahu, karena sesuatu kecil yang baik itu Anda bisa terselamatkan. Pamisalu kaman wa itu wujida bahwa pamisalu kaman wajah ini sinnya 2, ini 1 wajah asada kaman kaya uang wajah dan musukoman asadan ing macam fakholosek mongko menyelamatkan hu ing man sapa Allahu Allah min saking Anda itu diibaratkan seperti Anda itu diibaratkan seperti orang yang ketemu macan besar, terus Anda ditolong diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda ketemu macan, ketika ketemu macan itu tidak menggigit Anda dan Anda terselamatkan. Itu bahwa jabadahu khamsina dikban. Tapi setelah Anda terselamatkan dari satu macan yang besar, Anda bertemu 50 macan kecil-kecil. Jadi 5 dikban itu macan tutul. Setelah Anda bertemu satu macan yang gede, Anda selamat. Tapi setelah itu Anda ketemu macan kecil-kecil 50 ekor. Fagola bau moko Anda akan dikalahkan oleh macan tersebut. Jadi Anda melakukan dosa besar, terus Anda tobat, diselamatkan Allah dan tobat Anda diberi. Oke. Setelah itu Anda melakukan dosa kecil terus lama-lama besar apa besar? Anda ketemu macan besar selamat, terus Anda ketemu 50 macan kecil-kecil, mati sama ketika Anda ketemu singa 1 lolos, terus kalau anak singa 50 ya sama, anak singa juga makannya dah mati kita. Maka jangan juga menganggap remeh dosa. Allah Ta'ala wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahil azim. Wa tahsabunahu lan padha nyono sira kabeh. Anda mengira, Anda semua itu mengira, menganggap hayyinan itu menganggap enteng, menganggap remeh. Anda kira kamu semua itu menganggap remeh, menganggap enteng pada suatu perkara. Wa huwa indallahil azim, padahal perkara itu menurut Allah itu perkara yang besar. Jadi kadang kita itu menganggap remeh sesuatu aja, padahal itu menurut Allah memang besar sekali. Contoh, Anda ngangkat batu di tengah jalan itu pasti remeh kelihatannya. Ada batu di tengah jalan, Anda angkat biar nanti tidak apalah ganggu orang jalan, itu kelihatannya remeh. Tapi nggak tahu di hadapan Allah itu
Anda menyelamatkan satu semut yang mau tenggelam, kelihatannya remeh. Tapi nggak tahu menurut Allah besar. Nggak ada yang tahu kita ini. Maka jangan suka meremehkan sesuatu dosa yang kecil, dan juga jangan suka meremehkan sesuatu yang baik yang kecil. Kita itu kadang melakukan dosa karena dosa itu kita anggap kecil. Nggak apa-apa dosa kecil aja. Nggak apa-apa dosa kecil gitu. Kita itu sering begitu. Kita menganggap remeh dosa-dosa yang kecil. Maka kita tidak mau bertobat karena kita anggap remeh, karena kita anggap. Tapi kita melakukan sesuatu melakukan dosa yang besar, terus kita segera bertobat. Karena apa? Karena itu kita menganggap itu besar. Wal kabiratu utawi dosa sing besar, faqiratun iku ino fi karamillahi ing dalem lomane Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang besar yang kau anggap besar, besarnya gunung, besarnya luasnya lautan, dosa yang kita anggap besar itu kalau dihadapkan dengan Maha Rahman Rahimnya Allah, Maha Lomannya Allah, Maha Mulyanya Allah, itu tidak ada apa-apa. Dosa yang besar itu seketika menjadi Jadi Anda melakukan dosa besar terus Anda bertobat, Allah mengampuni tobat Anda, hilang dosa besar itu. Fa'idha asrorta, ketika Anda melakukan terus-menerus ala sohiroti kepada dosa kecil, sorot maka akan jadi apa? Kabirotun, itu akan jadi dosa besar. Jika Anda melakukan dosa kecil terus-menerus, maka dosa kecil itu akan menjadi besar. Sama, maka diajar. Ya intinya apa intinya? Intinya jangan melakukan dosa, jangan bermaksiat, itu intinya. Karena kita nggak tahu, yang kadang kita anggap kecil ternyata di hadapan Allah besar. Yang menurut kita besar ternyata diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Maka sampai jangan takut, Gus saya dulu pernah melakukan dosa, enggak usah takut asal Anda tobat. Pasti diampuni. Asal Anda mau tobat. Nah, tapi setelah Anda tobat jangan suka meremehkan dosa. Oh, sekarang saya udah enggak melakukan dosa besar. Tapi dosa saya kecil-kecil, ya sama saja. Dosa kecil kalau terus-menerus akan jadi besar. Itu gula salju. Nah, ini kalau faida asrorta ala soghirati sorot kabir, maka ketika kita terus-menerus melakukan dosa kecil, maka dosa kecil itu akan menjadi dosa. Li'anna summa, karena sesungguhnya racun itu yaktulu itu bisa membunuh, ma'asigorihi ing dalem sertane sipi racun. Anda minum satu gelas dikasih racun satu tetes, bisa membunuh juga kira-kira racun. Wasoghiratu, adapun dosa kecil, kasaroroti, itu ibarat latu. Latu itu percikan api itu, tahu nggak? Percikan api itu lah minan nari, dari api. Jadi dosa kecil itu diibaratkan seperti percikan api. Wasyaroratu kotukhriqo baldatan. Terkadang percikan api itu bisa membakar satu desa. Dimulai dari mana? Dari satu percikan kecil api, dosa itu bisa terbakar.
setetes racun bisa membunuh. Maka jangan suka main-main dengan dosa. Karena racun yang sedikit itu bisa membunuh. Dosa kecil diibaratkan seperti percikan api, bahasa Jawa latu. Dan percikan api itu terkadang bisa membakar satu desa atau satu negara. Kadang kita sering melihat kejadian besar itu dimulai dari sesuatu yang kecil, dari isu-isu yang nggak mutu, dari isu-isu yang nggak mutu. Banyak, tentunya banyak. Di medsos itu Anda isu apa jadi bubar, jadi besar dan hancur. Libya negara bisa hancur karena satu isu yang nggak mutu dan nggak penting, karena dipercaya orang satu negara bubar negara itu. Itu Libya. Contoh kalau di Indonesia, presiden kita diisukan PKI dan seluruh rakyat percaya, hancur. Satu titik kecil isu yang nggak mutu, yang nggak ada ini bisa hancur kalau seluruh negara ini percaya, bubar apa enggak bubar. Maka satu percikan api bisa membakar seluruh negara. Wa mu'dhamun nar bil goris saroni, utawi gede-gedene geni primus tas jadi goknya dua persatu mustas goril asaror ing dalem milang-milang cilik apa latu. Jadi api yang besar itu, yang gede itu dimulai dari percikan yang kecil. Jangan suka menyepelekan dosa yang kecil. Jangan suka menyepelekan yang kecil. Yang kecil siapa di sini? Ada nggak yang kecil? Kalau nggak ada yang gede. Biarin Kang Iwan. Itu ya, maka kadang kita itu suka menyepelekan. Saya yakin suka menyepelekan. Jadi sesuatu yang Anda anggap kecil ini terkadang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man anfaqa. Ini penting. Jangan suka menganggap sesuatu yang kecil itu tidak bahaya, dan juga jangan menganggap sesuatu yang kecil itu tidak penting. Yang kecil-kecil itu malah yang dicari orang. Man utawi sapane wong anfaqo iku nginfaqo semoman afiyatau ing kewarasane wasihatau dan sehat fil maksiatillahi ing dalam maksiat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja yang menginfakkan atau menggunakan keselamatannya dari bala. Ini kalau tak terjemah bebas. Wasiqatuhu fil maksiat,
dan kesehatannya pada perkara maksiat kepada Allah. Jadi kita ini diberi Allah kesehatan, diberi Allah keselamatan, tapi malah dibuat untuk mati, dibuat untuk maksiat. Sudah dikasih salah, dikasih seger kewarasan, terus sehat, dikasih utuh, kakinya 2, tangannya 2, matanya 2, hidungnya 1, lubangnya 2. Dikasih itu semua, tapi malah dibuat untuk melakukan maksiat. Itu untung kita ini dikasih kaki 2. Seandainya dikasih 1 atau enggak dikasih sama sekali, atau Anda dikasih mata cuma 1, atau dikasih kuping cuma 1, atau dikasih macam-macam itu, tapi kita ini diciptakan Allah seperti manusia biasanya yang lain, kaki 2, tangan 2, mulut 1, umumnya seperti umum, tapi malah kita melakukan maksiat kepada Allah. Wa misaluhu kaman khalaqa lahu abuhu dinar. Jadi contoh yang seperti ini, Anda dikasih kesehatan, dikasih keselamatan, malah Anda buat untuk bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Allah. Perumpamaan Anda itu seperti orang kaman khalafalahu abu, itu seperti orang yang dikasih atau ditinggali harta oleh orang tua dinaron, 1000 dinar. Jadi perumpamaan kita tadi kayak kita mendapat warisan dari bapak kita 1000 dinar. Wastaro, terus Anda membelikan uang tadi, wastaro biha, Anda membelikan uang tadi itu hayatin ing piro-piro pulau. Anda mendapat warisan dari bapak Anda 1 miliar. Terus uang 1 miliar tadi Anda belikan ulang. Wa aqriba, dan Anda belikan kala jenggut. Jadi Anda punya dapat warisan 1 miliar, yang 500 juta dibuat beli ular, yang 500 juta dibuat beli kala jenggut. Wajala dan akan kaulau, dan menjadikan menaruh ular dan kala jengking tadi di sebelah kanan kiri Anda. Ini kan mau agak saja, dapat warisan 1 miliar, 500 juta diberikan ular, 500 juta diberikan kala, terus ditaruh kanan kiri. Taldahu kali nyokot hadihi marotan, hadihi opo iki la ulo mau marotan ing sambar, watal sauhulan ngentuk menyengat, hadihi opo iki la akorip utawa kalau jengking ukro ing dalem ambalan liya. Anda punya uang 1 miliar, warisan 1 miliar, dibelikan ular 500 juta, dibelikan kala jengking 500 juta. Anda taruh sebelah kanan dan kiri Anda. Yakin seyakin-yakinnya pasti ular itu akan menggigit Anda, dan kala jengking itu juga akan menyengat Anda. Itu pasti, nggak mungkin tidak. Walaupun Anda sudah akrab. Pertama digigit, terus digigit lagi, dientuk lagi, terus. Apa taktul, kira-kira itu, apa kira-kira orang tersebut tidak mati?
Kalau terus-terusan digigit dan mati apa enggak kira-kira? Kita ini diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah dibuat bermaksiat kepada Allah. Sampeyan tak kasih duit terus setiap hari 100.000, 500.000, bahkan sampai 1 juta. Tapi setiap hari sampeyan menjelek-jelekan saya. Kira-kira saya marah apa enggak? Oh iya. Anak saya setiap hari tak kasih makan, tak sekolahkan, tak kasih apa saja. Tahu-tahu besar berani sama saya marah apa enggak kira-kira? Nah kita ini dikasih sehat oleh Allah, kaki 2, tangan 2, sempurna, malah dibuat bermaksiat. Kira-kira Allah ya santai-santai saja enggak? Kita itu tadi. Ya. Sampeyan tiap hari dikasih uang sama seseorang, ditanggung hidupnya, tapi malah terus jelek-jelek. Nah, itu contohnya seperti itu. Wa anta tamhaqu sa'ata fi muqalafatihi. Wa anta utawi sira itu tamhaqu itu ngentek aku, menghabiskan as-sa'atan mongso fi muqalafatihi ing dalem nulayani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda itu sudah menghabiskan waktu-waktu kita sudah menghabiskan waktu-waktu kita ini untuk melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin nggak bosan. Padahal semua itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kok Anda berani menantang itu? Itu kan gimana itu kira-kira? Itu kan manusia ya, kita dihidupi orang tua mulai kecil sampai besar kok berani sama orang tua. Itu gimana kira-kira itu? Ya. Maka ketika sampean tidak mau dibalas oleh anak sampean, berarti sampean dengan orang tua ya harus yang baik. Orang tua itu apapun sudah berbuat sebaik mungkin untuk kita. Ada yang kurang pasti, ada yang kurang pasti namanya. Maka kalau sampean ingin dibalas sama anak sampean, itu tetap baiklah kepada orang tua, tetap walaupun kadang tahu benar kita ini sudah diasuh kelas macam-macam. Mulai kecil cebok dicekokin ngompol tergantung. Sekarang lu dibalik, tak jamin nggak mau nih. Sampean punya orang tua sakit nih, nyibukin, mandiin, bentuk-bentuk ini susah. Ayo kalau dibalik, maka nah ini yang perlu buat introspeksi. Jangan suka begitu. Kita ini sudah dikasih Allah sempurna, belum yang masa dibuat bermaksiat. Kita ini sudah sama ibu sama bapak diasuh, apa sebaik mungkin kita. Sekolah disekolahkan, baju seragam diberikan, semua itu ditanggung. Kok gede-gede berani sama orang ya tua lah, tua. Wa anta tamhaqu sya'ata fi mukhalafatihi. Kita ini sudah menghabiskan waktu kita untuk melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Parah kita ya. Sama misaluka ilaka
kal jidaati tatuhu. Jadi fama misaluka mongko ora ana utawi sifat sira illa kal jidaati iku kaya manuk rajawali tatuhu hale mubeng-mubeng apa manuk ala jibati ing atase bahan. Jadi perumpamaan kita yang tadi itu yang sudah diberi Allah sehat, diberi Allah ini macam-macam, itu diibaratkan kayak burung raja wali yang terbang di atas awan. Terbang mubeng-mubeng itu. Di atasnya bangkai. Hai suma wajatta ing dalem endi-endi anggone nemu apa manuk raja wali ha ing batang. Jadi sebenarnya ya ujungnya ya hanya nemu ini aja, nemu apa? Bangkai. In khatab mongko medun sapa manuk alaiha ing atase jiwa fakun alaiha ing atase jiwa. Fama misaluka illa kal jidaati tatuhu. Jadi kita itu diumpamakan seperti burung raja yang terbang berputar-putar, hanya berputar-putar saja ya. Di atasnya bangkai. Jadi waktu kita sudah ditentukan untuk mengingkari Allah. Waktu kita itu tadi sudah ditentukan, wa anta itu sudah ditentukan untuk mengingkari Allah. Maksudnya apa? Waktu kita sudah kita habiskan untuk ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perumpamaan kita ini seperti burung raja wali yang terbang berputar-putar di atas bangkai. Ketika tahu di bawah ada bangkai, burung itu akan turun dan memakan bangkai tersebut. Nah, sudah ibaratnya kita itu ternyata ya yang didapat apa? Yang didapat maka tadi ya, kunci jangan suka meremehkan sesuatu yang dosa-dosa yang kecil itu jangan Anda lakukan. Maka ketika Anda sadar sekarang saya banyak melakukan dosa kecil, segera tobat. Maka makom pertama itu tobat. Anda jangan percaya orang bisa sampai kepada Allah sebelum dia tobat. Jangan percaya. Makom pertama tobat. Tobat dari segala yang Anda pernah lakukan yang ingkar kepada Allah. Terus ada tapi orang ini terus tobat apa enggak dia? Kalau dia tobat percaya. Itu pun setelah dia tobat masih melakukan ritual atau masih melakukan makom-makom selanjutnya, yaitu harus mengikuti Kanjeng Nabi. Karena kalau tidak lewat Kanjeng Nabi kita tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tobat saja ya, tobat dari dosa. Untuk sampai kepada Allah Anda harus mengikuti Kanjeng Nabi. Fakun kan nakhli mongko ono sira kan nakhli iku kaya madu, kaya tawon madu ya. Sogirun iku cilik, apa sing cilik apa jirmuha bentuke. Azimatun tetapi besar. Apa yang besar? Himmatuha, apa cita-cita. Maka sampean ini jadilah sesuatu seperti tawon atau lebar. Bentuknya kecil tapi cita-citanya besar.
Ini yang dicontoh oleh partainya Mbak Dadang, gambar terpakai. Dulu ada dada kaliannya itu serius. Itu contoh paling, bukan partai saya. Jadi perumpamaan tadi, jadi kita itu harus itu tadi. Maksudnya apa? Kita itu suka yang baik-baik. Tawon itu kan suka kecil, suka yang baik-baik. Dia hinggapnya ke bunga. Menjadikan itu menjadi sesuatu yang lebih baik, yaitu maju. Maka kita melakukan sesuatu hal kecil, walaupun hanya nempel kemana, contoh sampean datang ke A, tapi sedikit, walau sedikit, asal itu melakukan kebaikan. Sudah nggak perlu banyak-banyak. Anda datang, walaupun nempel cuma 5 menit, tapi lakukan di situ kebaikan. Minimal mendoakan yang Anda datangi. Kalau dengan perilaku Anda tidak bisa, dengan membantu uang Anda tidak bisa, dengan bercerita nabi-nabi Anda tidak hafal, dengan macam-macam, minimal Anda doakan yang Anda datang. Maka dimanapun tempat yang Anda pencroki, Anda hinggap tadi itu, di sini, itu Anda menjadi yang Anda itu semua kebaikan kecil. Ujungnya semua ini adalah mati. Bisa dinikmati semuanya, bisa jadi obat. Maka belajarlah seperti lebah. Tapi lebah yang maju, bukan yang lebah yang suka ngentuk saja. Kan ada tuh yang lebah tapi sukanya ngentuk. Awon itu. Maka kau berusahalah menjadi seperti lebah atau tawon kalau bahasa Jawanya walaupun kecil tubuhnya, bentuknya kecil, tapi besar cita-cita. Apa? Lebah itu suka dengan bunga-bunga dan dijadikan sesuatu yang enak. Yaitu apa? Sesuatu yang enak dimakan, yaitu maka kita ini sampean kan biasa hinggap kemana-mana. Kemana Gus? Mau di tempat kerjaan Anda, mau di rumah Anda, mau di tempat ngopi Anda, mau dimanapun itu, ya. Maka lakukanlah kebaikan walau sekecil apa. Kalau sampai mau merubah dunia berat, ya. Nggak pantas lah wajah-wajahnya. Nggak pantas. Dadang Husein cuma menang tingginya saja. Duitnya pas-pas. Nggak pantas. Iya, nggak pantas. Gedenya gede aja. Tapi nangisan. Gede tapi nangisan, cengeng. Nah, jadi nggak usah Anda berpikir mau merubah dunia. Itu lakukan kecil. Anda di mana, walaupun sekapasitas Anda. Nggak usah mikir jauh-jauh mikir negara, nggak usah. Nggak kelasnya. Mikir dapur aja nggak selesai, mikir negara itu. Bahaya ini. Pusing. Udah minimal Anda nempel kemana-mana itu, yang Anda lakukan adalah kebaikan, walau sekecil apapun. Anda bisa menasihati, Anda bisa membantu, Anda bisa apapun itu pokoknya, ya. Walau itu kecil sekalipun. Kalau Anda tidak bisa, minimal Anda mendoakan yang Anda datangi. Walaupun yang Anda datangi itu Anda tidak suka. Walaupun tidak suka, tetap lakukan, nempel kemana-mana seperti tawon. Dia hinggap di bunga, menciptakan kebaikan. Ujungnya tadi nanti jadi lama. Ingat ya, pokoknya ini di sini ya.
Sampai melakukan kebaikan walau kecil di mana-mana, walaupun dianggap orang sepele. Duit 1 triliun kalau kurang 1 rupiah itu nggak jadi 1 triliun. Anda punya uang 1 triliun kok hilang 1 rupiah, tak jamin nggak akan jadi 1 triliun. Karena 1 rupiah itu jadi 1 triliun. Maka sekecil apapun kita ciptakan, kita bikin, kita buat kebaikan. Fakun kan nakhlati soghirun jimmuha azimatun himmati tajni thayyiban wa tadau thayyiban. Tajni itu artinya mengunduh, thayyiban ing perkara kang bagus atau wangi, wa tadau dan dia menaruh nyelehake apa nakhl tadi, thayyiban ing perkara kang enake. Jadi dia menceloknya itu ke sesuatu yang baik-baik, yang harum-harum, ya kayak bunga-bunga itu. Terus dia menaruh di sesuatu dan ujungnya jadi yang jadi ini manfaat semua. Dan nanti ketika itu sudah jadi madu, yang merasakan bukan di keren apa enggak? Keren. Anda menciptakan satu kebaikan di sana, ketika di sana sudah menjadi baik, Anda tidak akan menikmati. Mereka yang menikmati secara fisiknya, ya, secara fisik. Tapi kalau pahalanya tetap keren. Biasa, latihan, ciptakan sesuatu yang baik. Tolama sudah lama banget, wis suwe banget, tamarrokta gelimpangan, bergaul atau apapun gelimpangan, ya, kalau bahasa Jawanya bergelimpangan. Bimawati nilmihani ing dalem piro-piro panggonan tubuh. Kita ini sudah lama sekali berhubungan, bercampur, bergelimpangan dengan tempat-tempat yang jelas-jelas gitu. Saya sering melakukan kumpul ini, melakukan sesuatu yang jelek, kumpul itu melakukan sesuatu yang jelek, kumpul ini, jadi nggak ada bedanya akhirnya. Anda kumpul pejabat ngomong yang jelek, Anda kumpul kiai ngomong yang jelek, Anda kumpul siapapun yang Anda kumpuli jadi jelek. Kita sudah lama itu begitu. Fatamarrok mongko becik gelimpangan sira fi mahabbillahi ing dalem pira-pira perkara kang disenengi didemeni Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah selesai perjalanan hidup ini, sudah selesai. Kita sudah kemana-mana, setiap kita kemana menciptakan sesuatu yang buruk menjadi masalah. Ning kono ketemu wong berantem, ning kono ketemu wong enggak jelas. Ini punya teman ini jadi jelek, punya teman ini jadi jelek, semuanya. Sudah, itu sudah cukup. Sekarang kita sebaiknya kita bergelimpangan atau mendekat dengan sesuatu perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kita mendekat dengan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kumpul di sana pinjam uang, di sana pinjam uang, di sana wah, lama-lama orang kalau datang kok pinjam uang, jadi stempel kan. Nah, kita ini sudah lama, sudah terlalu lama, ya, terlalu lama nempel. Setiap kita tempel itu maksiat, kalau nempel masih sudah lama
tempat-tempat pemilihan itu maksudnya tempat-tempat cobaan, tempat maksiat. Maka dari itu kita harus berusaha nempel atau menciptakan sesuatu itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak bisa, nempel orang yang dicintai oleh Allah. Nempel orang yang dicintai oleh Allah. Gimana kok tahu Gus? Tanya. Jadi kalau Anda tidak bisa menciptakan kebaikan sesuatu yang baik yang dicintai Allah, tidak bisa melakukan, maka latihannya nempel kumpul orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya bukan nempel aja pada orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahadiyal hakikat. Sebenarnya sesungguhnya hakikat ini tubayinu itu sudah menjelaskan thoriqoka ing dalan sira. Sesungguhnya sebenarnya hakikat itu sudah menunjukkan, sudah menjelaskan jalan kita. Walakin tetapi man utawi wong amatatu kang mateni sapa man apa al-ghaflatu lan al-ghaflata inglah. Sebenarnya kita ini, perjalanan kita ini jalannya sudah tahu sebenarnya kita ini, bahwa kita itu gini, walaupun kita itu tanpa menjadi tahu-tahu berpikir begini, saya tahu-tahu lahir terus hidup terus nanti mati, nanti ujungnya akan kembali kepada Allah. Itu sudah biasa kita memikir begitu, sudah biasa. Tapi kadang lupa itu membunuh kita, lupa tadi itu. Maka dalam ilmu tasawuf itu, ketika Anda lupa itu termasuk junubnya hati. Kalau junubnya fisik ketika Anda keluar sperma, tapi junubnya hati itu ketika Anda lupa. Jadi makanya tak jamin ya, kalau ada wali atau ulama itu nggak mungkin lupa, nggak mungkin pikun, jaminan. Kalau pura-pura pikun iya, tapi kalau pikun tidak. Jadi kalau ulama itu nggak mungkin pikun. Kalau ulama pikun bahaya, ilmu hilang semua. Maka kalau sampean pengen tahu, tapi jangan kata saya ya, nanti saya duduk orang banyak. Kalau pengen sampean lihat itu ulama bener apa enggak, tes pikun apa tidak. Kalau pikun palsu. Tapi jangan kata saya ya, saya diprotes sama kiai banyak. Kalau ada kiai sudah sepuh, kok pikun? Tanya tanya. Saya membuktikan ini sering sekali. Tidak ada beritanya kiai pikun itu tidak ada. Kalau Anda benar-benar itu ulama sejati, tidak akan gitu. Benar ya, ulama. Ulama, saya ngomong kalau ulama, tanggung jawab ulama itu beda dengan tanggung jawab balik. Mama beda, tanggung jawabnya beda. Nah, ulama itu warasatul anbiya. Beda dengan Ustaz Anam, mana beda. Setuju Gus, dari tadi kalau ulama itu tanggung jawabnya beda. Punya ini sendiri. Kok ada kiai sudah sepuh, ulama sudah sepuh, kok enggak pikun, itu berarti ulama benar. Tapi sampean jangan coba-coba mempraktekkan itu, kualat sampean. Terus nyari kiai tua terus Anda tes, kualat sampean. Karena Anda belum makomnya, nggak boleh. Terus datang kiai-kiai yang tua-tua dites, ya malah kualat sampean. Ini saya hanya cerita. Saya alam. Pikun. Saya alam. Itu ciri ya.
Kalau ulama itu enggak begitu. Yang asli, yang asli. Wadi hakikatu tubayyin tariqaka walakin man amatakul ghaflata walam tarudda an-nakabah. Nakabah itu apa? Apa kamu jadi nakabah? Membilahi. Apa kalau bahasa Indonesia ini juga namanya bahasa Indonesianya itu. Oh ya bagus. Sebenarnya hakikat itu telah menjelaskan hakikatnya kita itu hakikatnya adalah makhluk diciptakan oleh Al-Khaliq. Itu hakikatnya telah menjelaskan jalan kita ini menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun orang tersebut kita itu kadang dibunuh oleh sifat lupa. Kita itu dibunuh oleh sifat lupa. Maka lupa itu termasuk hadas akbar hati. Kalau sampean gampang lupa berarti sampean sering hatinya sering serius. Nah kalau ya itu tadi kalau pura beda ya lupa sama pura-pura lantar cobaan apa saja. Kalau orang itu sudah lupa, cobaan apa saja itu tidak akan bisa mengembalikan orang itu pada hakikat. Dicoba ini pantas, dicoba anaknya mati tetap, dicoba miskin tetap aja masih ya. Diuji macam-macam, tidak bisa mengembalikan kepada mati. Ada nggak kira-kira orang seperti itu? Mati. Diuji anaknya mati ya tetap, diuji istrinya mati tetap, diuji sakit parah tetap saja tidak bisa kembali kepada hati yang kepada Allah Subhanahu ya tetap banyak orang miskin tidak sholat banyak benar. Wah banyak serius. Jadi tidak mempengaruhi sama sekali. Diuji ini enggak ada. Maka saya sering katakan bahwa Anda kaya itu ujian, Anda miskin juga ujian. Anda sakit itu ujian, Anda sehat juga ujian. Ketika Anda kaya, apa benar Anda Anda bisa mendekatkan diri kepada Allah. Apa ketika miskin, apa Anda sabar dikasih ujian seperti ini? Ketika Anda sehat, apa betul kesehatan Anda untuk ibadah? Ketika Anda sakit, sabar enggak dengan itu semua? Jadi semua itu uji. Maka ada orang yang diuji model apapun coba, pancet aja, enggak geser sama dia. Maka naudzubillah min jangan sampai seperti ini. Sudah ujian itu sudah kita anggap ini pelajaran kita harus lebih baik dari itu. Di annal mar'ata karena setuhune wong wadon perempuan itu ya perempuan anaki sota kang anaki sotal aki sing kurang akali berarti agak stres ya agak sih perempuan yang agak stres yamutu waladuha ketika anaknya mati buaya terhaku malah dia tertawa kira-kira stres apa tidak kira-kira ada seorang ibu anaknya malah tidak malah tertawa itu contohnya begitu contohnya ibu-ibu punya anaknya mati malah tertawa mati anak saya gitu. Nah itu sama kayak tadi diuji apapun nggak pengaruh diuji kaya ya pancet diuji miskin ya pancet diuji sakit ya pancet diuji sehat ya pancet nggak ada nggak pengaruh
Ya tetap aja. Jangan sampai kayak seperti ini. Ada orang kadang diuji kaya, itu bisa jalani. Tapi ketika diuji miskin, ampun, tidak kuat. Ada orang kadang diuji miskin mampu, ketika diuji kuat tidak mampu. Badadang itu termasuk. Ketika miskin, sholatnya kayak gitu. Tapi ketika kaya lupa. Nah ini contoh badadang. Maka doakan miskin, jangan. Doakan kaya, tapi tetap ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar begitu. Itu. Jadi orang itu kadang diuji miskin nggak kuat, diuji kaya kuat, atau sebaliknya. Ketika diuji miskin kuat, diuji kaya tidak kuat, sama. Maka apa yang kita lakukan semuanya ini sebenarnya jalannya menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terima ujian yang ada ini. Karena Anda, siapa tahu Anda masuk neraka itu bukan karena sholat Anda, karena Anda pas diuji tidak punya uang, Anda tidak mengeluh. Pas tidak bisa makan, Anda tidak mengeluh. Pas istri anak Anda tidak makan, Anda santai saja, tidak kayak ada apa. Karena Anda melakukan itu, Anda masuk surga. Bukan karena sholat Anda, bukan karena macam-macam itu. Karena kesabaran Anda. Lama tamarrafta fil maut. Fahadil haqiqat baik. Di annal mar'ata naqisatul aqli yamutu waladuha. Ada ibu-ibu anaknya mati malah tetap. Wa kadzalika anta tungkabu an qiyamil lail. Kadang antau utawi sira tungkabu iku di apa namanya? Diuji atau dibelaini ya. Antiyamu laili saking jumenengaken salat bengi an siamin hari dan poso awan wa fi jamil awali wa fi jamil jawali kita. Lan ing dalem sekabehane anggota badan iki wala ta'alam. Kadang kita itu diuji sholat malam. Sholat malam. Jadi jangan dikira sholat itu juga bukan uji yang sama semuanya. Kadang sholat malam sekali, seluruh grup WA tahu semua. Itu kan luar biasa itu. Ada yang kayak begitu. Ada. Jadi kita kadang mendapat ujian, mendapat bencana dari beribadah. Kadang kita itu sholat malam hari, puasa siang hari, dan seluruh tubuh kita ini tidak merasa sakit. Karena kalau Anda puasa, namanya umumnya orang puasa itu kan ya lapar. Tapi Anda tidak merasakan lapar. Itu jangan dikira itu tidak ujian. Kan pikiranmu kan, pikiran kita itu kan gini, oh saya puasa, diuji puasa itu lapar. Anda ketika puasa tidak merasakan lapar, itu juga uji. Paham ya? Anda sholat malam tidak capek, tidak ngeluh, itu juga uji. Coba, berat, bingung sampai di malam, nggak usah dalam-dalam lah bingung ya. Pokoknya gini, pokoknya intinya pertemuan itu yang penting sampai melakukan baik walau sekecil apa. Ini kalau dalam-dalam malah itu juga bingung orang. Udah itu aja pokoknya. Intinya itu. Jadi semua yang sampean posisi jadi apapun, dimanapun, itu juga uji. Maka dimanapun tempat Anda berada, ciptakanlah kebaikan walau sekecil apa, walau sekecil. Ya, Badadang itu di mana-mana selalu menanam kebaikan. Amin. Sana makan, itu kebaikan. Mana
Wa ma dzalika illa li anna qablah wallahu a'lam semoga berman Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwa habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin lil muttaqin Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwa habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal hawa lil muttaqin ya Rabbi fil Mustafa baligh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami wa habib